Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Riswandi, yang terhormat para panitia penyelenggara seminar, yang kami hormati para narasumber yang telah hadir pada acara ini, serta para tamu undangan dan rekan siswa-siswi yang kami sayangi. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam acara pembelajaran pendidikan Pancasila dengan tema Z Mindset, Civic and Education. Sebelum memulai acara, sesuai kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kita berkenalan agar saling sayang. Perkenalkan, nama saya Siti Salsabila dengan rekan saya Ratu Zaskia sebagai Master of Ceremony yang akan membantu jalannya acara serta membuka acara seminar pada hari ini. Di sini saya akan membacakan susunan acara. Izinkan kami membacakan susunan acara pada seminar hari ini. Yang pertama ada pembukaan dan penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Penyambutan oleh moderator. 4. Penyampaian narasumber pertama oleh Ibu Bencana Pramudita MAP, Magister Administrasi Publik, mengenai pengaruh kebijakan Presiden terhadap pendidikan. 5. Sesi tanya jawab dari materi pengaruh kebijakan terhadap pendidikan. 6. Penyampaian narasumber kedua, Ibu Tiara Angliani MA, Master of Arts, mengenai Gen Z di tengah perubahan etika. 7. Sesi tanya jawab dari narasumber kedua. 8. Pemberian sertifikat kepada kedua narasumber beserta pemotretan. Dan ke-9 adalah penutupan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu serta teman-teman yang kami hormati, agar acara berlangsung dengan lancar dan memberi kebermanfaatan bagi kita semua, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya kami mohon para hadirin untuk berdiri sejenak bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Indonesia. Baik, para hadirin dipersilakan untuk duduk. Para hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara yang sangat dinantikan. Tapi Kak, sebelumnya
wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman semua? Baik. Pastinya ya. Biar tambah semangat lagi, saya punya pantun nih buat teman-teman semua. Nanti bilangnya apa? Cakep. Sarapan pagi roti Srikaya. Dimakan sambil duduk di taman. Cakep. Senangnya hati kita berjumpa dalam seminar penuh wawasan. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan rekan mahasiswa yang telah hadir pada seminar kita pada hari ini. Saya Davina Wijaya selaku moderator yang akan memandu acara kita pada hari ini. Tema seminar hari ini adalah Zip Initiative and Education. Udah siap belum nih teman-teman ketemu sama dua wanita hebat kita pada hari ini? Ya. Udah siap? Baik, narasumber pertama kita hari ini yaitu adalah seorang alumni Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Padjadjaran. Beliau memiliki pengalaman luas dalam dunia administrasi publik dengan prestasi yang mencakup peneliti utama dalam proyek pengembangan kebijakan publik yang melibatkan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri. Ia juga berhasil meraih juara 1 dalam lomba inovasi kebijakan publik yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu, beliau pernah bekerja sebagai konsultan kebijakan untuk berbagai proyek pengembangan tata kelola pemerintahan serta aktif dalam forum pemerintahan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat provinsi. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Ibu Kencana Pramudita, Magister Administrasi Publik. Berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, Ibu Kencana, silakan untuk duduk di sebelah sini. Baik, kita masuk ke narasumber yang kedua ya teman-teman. Beliau adalah lulusan Magister Ilmu Komunikasi dari Universitas Gadjah Mada yang aktif membahas soal dunia Gen Z, etika digital dan pentingnya mental health. Beliau sering jadi pembicara di berbagai forum pelajar dan seminar remaja serta bikin konten edukatif yang relate banget nih buat anak muda zaman sekarang. Lewat pendekatan yang santai tapi tetap kritis, beliau percaya kalau Gen Z bukan cuma penikmat perubahan, tapi juga punya potensi besar sebagai agen perubahan sosial. Fokusnya adalah mengajak anak-anak muda untuk lebih melek informasi dan peka terhadap isu-isu yang mereka hadapi. Mari kita sambut Ibu Tiara Anggrinani, Magister Ilmu Komunikasi. Silakan untuk Ibu Tiara di sebelah sini. Tepuk tangan untuk kedua narasumber kita pada hari ini. Selamat datang Ibu pada seminar kita pada hari ini. Apa kabar Ibu hari ini? Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Davina selaku moderator. Puji syukur berterima kasih kepada undangannya karena pada hari ini saya dipersilakan untuk menjadi pembicara pada seminar. Terima kasih. Semoga Ibu semua senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Dan saya selaku moderator dan mewakili hadirin yang hadir mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena Ibu sudah berkenan untuk menjadi narasumber kita pada hari ini. Baik, tentunya kita sudah tidak sangat sabar lagi untuk mendengar pemaparan yang nantinya akan Ibu Tiara dan Ibu Kencana sampaikan. Baik, kita masuk ke paparan yang pertama, yaitu mengenai pengaruh kebijakan Presiden terhadap pendidikan yang nantinya akan langsung disampaikan oleh Ibu Kencana Pramudita. Baik, mungkin untuk tim operator bisa langsung mempersiapkan, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, pertanyaannya boleh
Pertama, apa itu pendidikan dan kenapa pendidikan ini sangat penting? Secara umum, pendidikan merupakan proses pembelajaran untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan juga karakter. Zimen setuju dengan pernyataan saya? Setuju. Oke, benar. Pendidikan merupakan proses pembelajaran untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan juga karakter. Yang perlu digarisbawahi adalah pengetahuan, keterampilan, dan juga karakter. Hari ini saya akan membawakan sebuah topik yang mengarah kepada pendidikan. Tetapi saya juga ingin menekankan pendidikan ini dalam konteks pendidikan karakter. Kenapa? Karena sebenarnya pendidikan karakter ini sangat penting. Karakter adalah dasar dari siapa kita sebenarnya. Karakter ini ngebuat kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Pinter doang gak cukup, punya ilmu doang gak cukup. Jadi orang yang punya pengetahuan dan keterampilan tinggi aja gak cukup. Kalau misal kita nggak jujur, kalau kita nggak disiplin, kita cuma bisa jadi batu sandungan. Kita cuma bisa merusak tatanan masyarakat, atau bahkan kita cuma bisa ngerugiin orang. Kenapa? Karena karakter merupakan fondasi utama dari jati diri kita sebenarnya. Makanya yang perlu ditekankan adalah pendidikan karakter ini penting. Justru pendidikan karakter ini sebenarnya lebih penting daripada pengetahuan dan keterampilan kita. Tapi fakta di lapangannya, karakter ini sering banget dilupakan. Masyarakat cenderung menganggap pendidikan hanya sebatas definisi dari sekolah formal. Pendidikan hanya tentang prestasi akademik. Orang yang dianggap sekolah, orang yang mengikuti ujian, punya nilai rapor, dapat ijazah, lulus dapat gelar, merupakan indikator dari keberhasilan pendidikan. Padahal nyatanya orang-orang yang punya karakter merupakan orang yang lebih penting, orang yang lebih beragam. Oke, saya mau sampaikan pendapat saya pribadi. Menurut saya, Indonesia selama ini gak pernah kekurangan orang-orang pintar. Karena memang faktanya, menurut datanya, emang Indonesia gak pernah kekurangan orang-orang pintar. Menurut data KPK tahun 2023, lebih dari 80% para koruptor di Indonesia merupakan orang-orang pintar, merupakan orang-orang berpendidikan tinggi. Karena kalau mereka nggak pintar, mereka nggak mungkin bisa punya jabatan tinggi di Indonesia. Mereka nggak mungkin bisa bikin skenario yang sangat bagus untuk melakukan tindakan korupsi. Tapi apa yang mereka nggak punya? Mereka nggak punya karakter, mereka nggak punya prinsip, mereka nggak jujur, mereka nggak punya tanggung jawab. Itu yang ngebuat Indonesia hancur kalau kita nggak punya karakter. Pinter aja nggak cukup kalau kita nggak punya karakter. Makanya karakter penting banget buat kita tanam dari sejak dini. Oke, next. Lalu apa kaitannya presiden dengan pendidikan dan kebijakan? Oke, pertama, presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, di mana presiden ini tugasnya nggak cuma ngejalanin undang-undang doang, tapi tugasnya kasih arah kebijakan nasional, termasuk salah satunya ke kebijakan dalam bidang pendidikan. Nah, kebijakan presiden ini biasanya berupa dalam bentuk undang-undang, perpres, impres, dan juga program-program nasional lainnya. Salah satu contohnya adalah Perpres nomor 87 tahun 2017 mengenai tentang penguatan karakter, penguatan pendidikan karakter. Boleh dipencet? Baik, terima kasih. Nah, kenapa sih bisa keluar mengenai kebijakan presiden ini?
dari sejak kita ini. Sederhananya, kalau kita kasih ke anak-anak kita bekal pendidikan karakter, kita tanemin dari sejak dini, kita tahu gimana cara ngajarinnya. Suatu saat ketika anak-anak itu dewasa, dia melihat informasi yang bertentangan dengan ajaran orang tuanya, mereka bisa berpikir kritis, mereka bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Berbeda dengan anak-anak yang gak ditanamkan bekal, yang gak ditanamkan pendidikan karakter dari awal. Dan karena inilah pemerintah, presiden sadar bahwa masalah ini sangat serius, maka dibuatlah kebijakan itu. Dan dari kebijakan inilah muncullah profil pelajar Pancasila. Baik, pada tahun 2020 kurikulum kita berubah menjadi kurikulum merdeka. Nah, dalam kurikulum merdeka ini mencakup 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila itu menjadi fokus utama mengenai pendidikan. Dan awalnya dalam kurikulum kita berfokus hanya pada akademik. Tapi setelah sadar, ternyata akademik bukan jadi fokus utama lagi dalam pendidikan, tapi juga karakter. Karena akademik tanpa karakter itu sama aja gagal. Karena akademik tanpa karakter itu sangat berbahaya. Kita perlu karakter untuk mengendalikan kepintaran kita. Kita perlu karakter buat ngebentuk kita, bukan jadi orang yang pintar doang, tapi jadi orang yang beradab. Kita dari karakter kita diajarin gimana cara menghormati orang, gimana cara tanggung jawab, gimana cara bersikap jujur bahkan ketika orang lain pun nggak lihat kita. Oke, next slide. Nah, lalu dari kebijakan-kebijakan inilah kita sadar bahwa ternyata presiden adalah penentu arah pendidikan nasional. Presiden inilah yang menciptakan kebijakan-kebijakan. Dia yang menentukan bagaimana generasi penerus bangsa ini dibentuk. Kalau ibaratkan sebuah kapal, maka presiden inilah nakodanya. Walaupun dia nggak bekerja di lapangan, tapi secara garis besarnya dia yang menentukan arah kapal ini mau kemana. Dia yang menentukan pendidikan Indonesia ini mau berfokus kemana. Apakah hanya berfokus ke akademiknya? Apakah hanya berfokus pada bidang sains? Apakah hanya berfokus dalam bidang teknologi tanpa memperhatikan karakternya, tanpa memperhatikan etikanya? Makanya itu kebijakan presiden ini sangat penting. Kalau kebijakan presidennya nggak mendukung pendidikan karakter, maka bisa aja pada Indonesia emas nanti itu harapannya adalah Indonesia maju. Indonesia punya visi Indonesia punya visi bonus demografi membuat Indonesia menjadi negara maju, negara sejahtera, negara yang bersaing tinggi. Tapi pertanyaannya, apakah visi tersebut bisa terwujud kalau Indonesia nggak punya karakter, nggak punya penerus generasi bangsa yang memperhatikan karakternya? Apakah itu bisa terwujud? Jawabannya enggak. Justru itu bisa jadi batu sandungan buat bangsa Indonesia. Harapannya kalau pada 2045 nanti Indonesia menjadi negara sejahtera, tapi kalau ternyata generasi penerus bangsanya nggak tahu etika, apakah Indonesia bisa tetap jadi negara sejahtera atau malah hancur? Apa malah makin banyak korupsi? Kita akan lihat nanti. Kalau emang pendidikan karakter nggak ditanamkan dari sekarang, kitalah penerus bangsa 2045 nanti. Tapi kalau mulai dari sekarang aja kita nggak ditanamin etika yang benar, apakah kita bisa memimpin bangsa dengan baik? Jawabannya adalah enggak. Next slide. Nah, tapi buat nanemin pendidikan karakter dari sejak dini pasti ada banyak banget tantangannya. Salah satunya kurangnya tenaga pendidik. Kebanyakan guru terbiasa untuk ngajarin akademiknya doang. Karena untuk mengajarkan akademik dan karakter tentu aja sangat beda. Bedanya apa? Akademik bisa diajarkan hanya mengenai teorinya aja. Tapi kalau karakter guru harus jadi teladan. Anak-anak cenderung meniru apa yang mereka lihat, bukan apa yang mereka dengar. Sehingga kalau kita mau ajarin karakter mereka, kita harus siap buat jadi teladan. Bukan cuma anak yang penting
menanami nilai-nilai yang baik seperti ini. Tapi, apakah kita sendiri punya peran? Tentu aja jawabannya tidak. Karena apa? Percuma pemerintah nemuin kebijakan yang mendukung pembentukan karakter. Kalau ternyata kitanya aja gak mau berubah, kita generasi muda yang nemuin kebijakan itu jadi narasi atau jadi berarti. Kalau kita cuma mau kebijakan itu cuma jadi narasi kosong dan cuma ditulis di kertas, negara ini gak akan berubah. Tapi ketika kita mutusin buat jadi berarti, kita mau dukung negara ini buat jadi Indonesia Emas 2045, maka kita siap untuk mengikuti perubahannya. Kita bukan cuma jadi penerima kebijakan, tapi kita jadi penggerak perubahan. Ibaratkan sebuah obor, pemerintah dan presiden ini menyalakan obornya. Tapi kalau misalnya kita, orang tua, keluarga kita gak jaga obor ini, maka akan padam. Begitu juga dengan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini dan kebijakan presiden tentu aja sangat berpengaruh pada pendidikan. Tapi yang lebih berpengaruh lagi adalah bagaimana kitanya mau terima atau enggak. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kencana atas paparan yang sangat berkesan dan sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangan dan menyebutkan nama dan domisilinya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Baik, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aura Fitri dari Bogor. Saya ingin bertanya, kalau pendidikan tidak menjadi fokus utama dalam pemerintahan presiden, apa dampak yang mungkin terjadi bagi pembangunan bangsa? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Aura atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Sinta dari Bogor. Agar nilai-nilai karakter yang diajarkan di sekolah bisa terus didapat, bagaimana cara supaya pendidikan karakter tidak berhenti saat siswa sudah lulus? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Aura dan Kak Sita atas pertanyaan yang luar biasa. Baik, mari kita langsung mendengarkan tanggapan dari Ibu Kencana atas pertanyaan dari Kak Aura dan Kak Sinta. Silakan untuk Ibu Kencana. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya untuk Kak Aura dan Kak Sinta. Saya ingin menjawab untuk pertanyaan Kak Aura, bagaimana jika presiden dalam kebijakannya tidak memprioritaskan pendidikan? Baik, yang pertama yang harus kita tahu adalah bahwa pendidikan merupakan fondasi utama, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi sebuah negara. Negara yang maju sudah pasti membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Lalu bagaimana cara untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas? Tentu saja dengan pendidikan. Jika pendidikan tidak diprioritaskan, maka generasi-generasi penerus bangsanya pun akan beracak-acakan. Mereka nggak ngerti bagaimana cara mengambil keputusan. Mereka nggak ngerti bagaimana caranya berpikir. Mereka nggak ngerti bagaimana caranya mengelola sumber daya alam. Yang akan membuat Indonesia nggak cuma jadi negara yang lesat prestasinya dalam itu aja, tapi juga semakin lama itu akan membuat negara Indonesia semakin menurun dalam sumber dayanya, karena kita nggak tahu cara mengelolanya. Karena pendidikan adalah investasi yang sangat penting. Bahkan ketika negara kita yang kaya dengan sumber daya alam, tapi jika kita nggak bisa mengelolanya, kita hanya akan menghancurkannya. Kita akan hanya menghabiskannya tanpa tahu bagaimana cara mengelolanya. Makanya daripada itu, pendidikan sangat penting dalam kebijakan pemerintah, merupakan investasi yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan. Presiden harus memprioritaskan pendidikan dalam kebijakannya. Apakah menjawab? Baik, kemudian untuk pertanyaan Kak Sinta, saya ingin menjawab bagaimana
Pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini, bukan hanya mengenai soal pelajaran, bukan hanya mengenai soal sekolah, sehingga ketika kita keluar dari sekolah, pendidikan karakter itu hilang. Tapi pendidikan karakter harusnya ditanamkan sejak dini dan ditanamkan di lingkungannya, entah masyarakat, entah tempat kerja, entah kampus. Pendidikan karakter harus ada. Jika kita dibentuk di sekolah untuk menjadi pribadi yang jujur, maka ketika kita keluar dari sekolah, kita harus berani jadi pribadi yang jujur. Karena dalam sekolah itulah sebenarnya kita dibentuk, kita dibiasakan. Tapi ketika kita keluar dari sekolah, kita harus berani tetap konsisten pada pendidikan karakter yang kita dapatkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Kencana atas pemaparan dan jawaban yang sangat berkesan sekali dan sangat informatif ya. Dan saya mengucapkan terima kasih atas antusiasme teman-teman dalam sesi tanya jawab pertama kita hari ini. Mari kita lanjutkan ke narasumber kita yang kedua nih teman-teman, yang tak kalah keren, yang akan membahas mengenai Gen Z di tengah perubahan etika. Kepada Ibu Tiara, kami persilakan untuk memaparkan materi kita pada hari ini. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Tiara. Baik, selamat pagi semuanya. Masih pada semangat gak nih? Masih. Habis materi yang serius-serius, kita bakalan bahas ke materi yang agak fleksibel dan juga cocok buat kita sebagai generasi Gen Z atau milenial nih? Oke, kita bakalan bahas tentang Gen Z di tengah perubahan etika. Sebelum kita masuk ke materi tentang etika yang berubah di tengah peradaban yang semakin maju ini, kita bakalan bahas dulu nih sebelumnya generasi-generasi sebelum Gen Z itu apa? Boleh? Slide berikutnya. Nah, pengelompokan generasi dari tahun ke tahun itu ada beberapa, sebetulnya ada banyak lagi selain 4 ini, tapi saya ambil yang 4 poin yang lebih mendukung materi kita pada hari ini. Yang pertama itu adalah generasi baby boomers. Ini generasi yang lahir pada tahun 1946 sampai 1964. Mereka lahir itu pada dunia pasca Perang Dunia Kedua, di mana saat itu kondisi dunia kan habis perang, sehingga perekonomian itu mulai stabil dan banyak orang memutuskan untuk memilih berkeluarga dan memiliki anak, sehingga kebanyakan orang waktu itu punya anak bersamaan dan juga angka kelahiran saat itu melonjak drastis, makanya dinamakan generasi baby boom. Nah, yang kedua itu adalah Gen X. Itu lahir pada tahun 1965 sampai 1980. Mereka itu keturunan dari generasi baby boomers sebelumnya, dikenal dengan karakteristik yang mandiri karena saat itu baby boomers itu karakteristiknya fleksibilitas finansial dan juga harus mereka finansialnya harus kuat, sehingga kebanyakan orang tua dari Gen X ini mengutamakan bekerja dan Gen X hidup dari kecil itu secara mandiri. Dan yang ketiga itu adalah Gen Y atau milenial. Mereka lahir pada tahun 1981 dan sampai 1996. Mereka ini dewasa di era digital dan bisa dibilang lebih dekat dengan Gen Z. Yang Gen Z itu adalah 1997 sampai 2012. Datanya ini diambil dari Wikipedia.com ya teman-teman. Next slide. Nah, kita bakal bahas tentang etika dan juga etiket. Ini mungkin kelihatannya mirip ya. Nah, kita bakal bahas apa sih itu perbedaan dari etika dan juga etiket. Etika itu adalah nilai dalam diri seseorang untuk menentukan apakah tindakan tersebut baik untuk dilakukan atau tidak. Jadi, niat hati atau pilihan dalam diri seseorang secara teori. Sedangkan manner atau etiket itu adalah penerapan dari teori atau niat hati seseorang tersebut. Contohnya, misalkan di kendaraan umum kita melihat ada yang nggak dapat tempat duduk lansia dan kita dapat tempat duduk sebagai anak muda. Nah, kita berniat untuk ngasih tempat duduk itu ke lansia tersebut. Lalu kita kasih dengan mengatakan mungkin ibu-ibu, "Bu, silakan duduk di sini sambil tersenyum." Nah, niat hati kita itu dinamakan dengan etika. Sedangkan tindakan kita dengan memberikan tempat duduk, mempersilahkan dengan senyum dan juga keramahan itu dinamakan etiket atau manner. Nah, seiring berkembangnya waktu dari zaman ke zaman, tadi kan ada generasi baby boom, generasi X, Y, sampai Gen Z. Itu mereka hidup atau ya tinggal di lingkungan yang generasinya itu berbeda, peradabannya itu berbeda. Makanya dulu dan sekarang itu memiliki perbedaan dan kebanyakan orang mengecap Gen Z itu sebagai strawberry generation atau generasi strawberry yang mental tempe atau yang dikit-dikit healing dan sebagainya. Nah, misalkan perubahan etika yang kerap kali terjadi itu adalah ketika dulu etikanya tuh misalkan udah lama gak ketemu dan ditanya, kamu kapan nikah? Udah kerja di mana? Itu dianggap sebagai ya bahasa
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muji Ayu dari Bandung. Saya ingin bertanya kepada Kakak Tiara, pernah nggak sih Kakak punya teman yang kalau ngomong suka nyakitin perasaan orang lain tanpa dia sadar? Nah, gimana cara Kakak kasih tahu dia tanpa bikin suasana jadi gak enak atau bikin dia tidak tersinggung? Terima kasih. Baik, terima kasih atas Kak Ayu, pertanyaan yang sangat luar biasa. Langsung saja kita dengarkan tanggapan dari Ibu Tiara, dipersilakan. Baik, untuk kamu Ayu, makasih ya untuk pertanyaannya. Saya berdiri aja biar lebih kelihatan. Jadi pertanyaan kamu tuh gimana caranya kita memberikan nasihat atau kasih saran ke orang yang sebetulnya dia tuh gak mungkin kata-katanya tersinggung, bikin orang lain tersinggung, dan itu gak bagus, kita tahu. Tapi seringkali ya Gen Z, namanya Gen Z kalau dikasih tahu dia malah balik nyolot gitu kan teman-teman. Gimana caranya biar kasih tahu ke dia itu gak bikin dia tersinggung? Sebetulnya itu dua belah pihak. Apakah orang yang nerima nasihat tersebut nerima dia salah, dan yang cara penyampaian orang yang memberikan nasihat itu. Kita fokusin ke orang yang ngasih nasihatnya. Ketika kita ngasih nasihat kan tujuannya untuk membangun, untuk kasih tahu orang tersebut nggak ngelakuin hal yang serupa dan nggak bikin orang itu tersinggung. Mungkin menurut saya ketika kita tahu orang itu lagi nggak mood dan sebagainya, kan tadi di paparan materi tahu cara waktu untuk ngomong dan waktu untuk berbicara, kita kan waktu untuk berbicara dan waktu untuk diam. Jadi ketika kita tahu itu orang buat kesalahan, misalkan kamu punya teman si A, dia salah nih, cara ngomongnya nggak benar, tapi kita lihat mood dia lagi nggak bagus, ya udah penyampaian nasihatnya nanti aja, kita tahan dulu diri kita. Lalu ketika kita mau kasih nasihatnya, udah saatnya tepat nih, mood dia lagi bagus atau kita lagi kondisinya empat mata, kita bisa kasih tahu, omongan kamu kemarin tuh agak nyelekin loh sebetulnya, atau kita bisa kasih tahu mungkin kata-kata kamu benar, tapi bisa disampaikan dengan lebih baik lagi karena tanpa kamu sadar itu bisa nyinggung orang lain loh. Kita kan nggak mau nyinggung orang lain. Jadi ya untuk dari sisi orang yang mau kasih nasihat, kita kasih tahu caranya begini, waktunya begini gitu. Tapi kalau untuk yang terima nasihat ya kalian harus terima. Kalau kalian nggak lagi melakukan kesalahan, kalian terima nasihat untuk membentuk menjadi pribadi yang berkarakter lebih baik. Karena itu tadi bukan bakat alami, tapi skill yang harus dikembangkan gitu teman-teman. Ngasih pendapat atau kasih nasihat itu juga masuk ke dalam pendidikan. Jadi kita harus tahu waktunya. Baik, terima kasih atas tanggapan yang sangat luar biasa dari Ibu Tiara. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Tiara. Sesi diskusi kita akan kami tutup pada hari ini. Mungkin teman-teman yang punya pertanyaan lain bisa langsung menghubungi tim panitia, dan saya selaku moderator ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua narasumber kita pada hari ini, Ibu Bencana dan Ibu Tiara, atas waktu, ilmu, dan wawasan yang sangat berharga yang telah diberikan kepada kami semua. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu rekan mahasiswa yang telah hadir pada seminar kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, boleh kita tepuk tangan kepada kedua narasumber hebat kita pada hari ini. Ingatlah teman-teman, seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Bencana, Ibu Bencana, dan Ibu Tiara, saya simpulkan sedikit bahwa kebijakan presiden bisa menjadi bahan bakar, tetapi kita generasi muda sebagai pengemudinya, mari kita terus melangkah, bukan hanya sebagai pelajar yang hanya pintar, tapi pelajar yang beretika dan berkarakter. Saya Devina Wijaya pamit undur diri. Sampai jumpa di topik-topik selanjutnya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gak kerasa nih kita udah dari ujung acara ya. Tapi tunggu dulu nih, ada sesi spesial nih sebelum kita pamit. Baik, untuk Bapak Rizwandi untuk menyerahkan sertifikat kepada kedua ibu narasumber serta akan dilanjutkan dengan foto bersama. Silakan Ibu Bencana dengan Ibu Tiara. Baik, boleh ke ada kamera 1, 2, 3.
Oke, baik. Terima kasih Bapak Rizky. Beri tepuk tangan sekali lagi, teman-teman. Oke, akhirnya kita dari penghujung acara juga nih ya, teman. Iya, ternyata seru banget gak sih teman-teman seminar kali ini? Nih, kita juga jadi bisa belajar bareng-bareng ya, teman-teman. Baik, terima kasih kepada para pembicara yang telah memaparkan ilmu untuk seminar ini. Lalu Bapak atau Ibu dan peserta seminar Z-Minds atau Gen Z dan Mindset atas dedikasi dan kontribusinya hari ini. Semoga diskusi dan wawasan